Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya sehingga sampai kepada kita semua. Semoga mendapatkan syafaat uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Yang saya hormati Ketua PWMA Jabar, dan saya hormati para majelis amanah, semua pengurus PWMA Jabar, Matlawi Anwar. Pada kesempatan ini saya sebagai moderator rapat koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan pengurus wilayah Matul Anwar Jawa Barat. Insya Allah pada kesempatan ini akan membawakan tema peningkatan mutu pendidikan madrasah. Mungkin pada kesempatan ini insya Allah yang lebih jauh dan juga lebih jelas akan dipaparkan, dipresentasikan oleh Bapak Dr. Asep Luan MAK. Terima kasih Pak Dr. Saparudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada zawadu fa'inna khairu zadi taqwa. Assalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi. Al-Mukarramun yang saya hormati Bapak Ketua PWMA, yang terhormat Majelis Amanah PWMA Jawa Barat yang saya hormati, serta para pengurus PWMA Jawa Barat yang saya hormati. Dari divisi pendidikan ada beberapa yang kita sampaikan terkait dengan peningkatan mutu madrasah. Kita merespon terhadap perkembangan kekinian terkait dengan kurikulum, terutama tentang kurikulum yang dikeluarkan pemerintah itu. Makanya kita ingin bahwa kurikulum yang ada di madrasah itu sesuai dengan konteks kekinian, dengan artinya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan yang ada di masyarakat itu bisa relate dengan kurikulum yang dikembangkan. Oleh karena itu, yang paling utama dalam pengembangan kurikulum bagian dari peningkatan mutu madrasah tentunya harus ada pengupdate daripada guru-gurunya. Makanya di sini perlu ada, nanti kita akan ada workshop kurikulum, termasuk juga peningkatan kompetensi pemahaman kurikulum itu sendiri buat guru-gurunya. Selain itu juga peningkatan mutu madrasah bisa dilihat dari administrasinya, administrasi pendidikannya. Oleh karena itu, pembenahan administrasi pendidikan bukan hanya mengikuti hanya untuk kebutuhan akreditasi, tetapi juga ini harus diikuti berkaitan dengan kebutuhan dan penjaminan mutu. Oleh karena itu, kebiasaan mutu yang biasa dilakukan menjadi hal yang penting untuk madrasah itu sendiri, sehingga administrasi pendidikan itu menjadi sebuah kebutuhan buat di lembaga pendidikan. Jika ketika ada akreditasi, bagian dari penjaminan mutu sudah ada bahwa dokumen-dokumen sebagai pelengkapnya, termasuk untuk sarana dan prasarana. Kemudian selain itu juga tenaga kependidikannya juga perlu ditingkatkan tentang keahlian, keterampilan untuk menunjang dari madrasah itu sendiri, sehingga madrasah, sekolah di madrasah itu akan kita bisa bersaing dengan pendidikan yang umum pada lainnya, sehingga tidak ada lagi misalkan ada kelas A, kelas B untuk madrasahnya, tapi madrasah menjadi
bersaing dengan lulusan di sekolah yang lain. Dan di Matahun Anwar untuk tingkat sekolah dari TK atau TPA sampai perguruan tingkat ada. Apalagi untuk tingkat sanawiyah dan aliyah bagian dari madrasah ini ada juga dan perlu dibina sehingga kualitasnya ini memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk perkembangan SDM di Indonesia, sehingga menuju Indonesia maju itu bisa terwujudkan dan MA bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk negara ini. Mungkin seperti itu untuk tentang mutu pendidikan madrasah, dan kita serahkan kembali ke Pak Heri Sabarli. Ya, di bidang pendidikan dan kebudayaan mungkin ada 2 program. Yang satu pembinaan mutu pendidikan. Insya Allah kegiatan yang satu kita menginventarisir lembaga pendidikan. Yang kedua nanti ada database lembaga pendidikan. Sehingga di sini frekuensi 1 kali ya, volume 20, inventarisir seharga 500.000, itu sumber dana dari lembaga pendidik. 2, database lembaga pendidikan, frekuensi 1 kali, volumenya 1. Mungkin harga di sini diperkirakan 200.000, itu dari lembaga pendidikan. Terus pembinaan mutu pendidikan, insya Allah yang akan ada perencanaan kita mengadakan workshop ya, diantaranya workshop kurikulum, juga pelatihan guru-guru, insya Allah itu dalam frekuensi 1 kali, volume 30, sehingga diperkirakan ini harga 250.000 per orang, jumlah 7.500.000 ya semuanya. Itu sumber dananya dari guru atau peserta. Kemudian yang kedua, pembinaan kelembagaan pendidikan. Di sini mungkin ada perencanaan dari pendidikan dan kebudayaan mengadakan dari bidang kami pendampingan akreditasi lembaga pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi perguruan tinggi PT se-Jawa Barat insya Allah yang akan kita ada pembinaan mutu pendidikan, terutama memfasilitasi ya supaya akreditasinya cukup memadai dan bagus. Insya Allah dalam frekuensi 1 tahun 2 kali, baik ya kita menggali atau menggarap 2 prodi lah 1 tahun itu, volume mungkin 3 di sini seharga 5 juta ya kali 3, terus kali 2 prodi ya 1 tahun 2 kali, jadi jumlahnya kurang lebih 30 juta itu perguruan tinggi. Yang terakhir mungkin memfasilitasi permohonan pendidikan ke Bansos, itu frekuensinya 8 semester per mahasiswa. Mungkin kita perkiraan 1 tahun itu mungkin per awal ya yang masuk emis itu 15 orang, diperkirakan seharga sesuai UKT 3 juta lah perkiraan. Itu berarti 1 tahun itu 15 orang 360 juta. Itu sumber dana insya Allah dari KIP. Kita ada hubungan erat dengan Bansos. Ketika KIP diterangkan setiap perguruan tinggi biasanya dari Pemprov ya. Pemprov itu hubungan dengan perguruan tinggi masing-masing itu sangat terbatas. Mungkin ada 20 orang, ada 5 orang, 15 orang.
Kalau dari bansos, insya Allah mungkin dari perguruan tinggi se-Jawa Barat minta kuota apabila kekurangan mahasiswa, minta ke bansos. Ya, kalau kita jalurnya bansos otomatis tidak ada tes ya, tidak ada tes uji kompetensi. Kita langsung masuk kategori aman. Ketika masuk minta bantuan kepada kita, difasilitasi, mau masuk perguruan tinggi mana juga insya Allah akan langsung otomatis masuk kuota kita ya. Aman sampai mungkin yang sudah biasa dan kemarin juga udah berhasil, satu mahasiswa itu hampir 70 juta sampai beres insya Allah ya. Mungkin itu dari saya ya, ini mungkin rencana ke depan yang akan dipaparkan oleh Pak Ketua. Terima kasih Pak Hari. Untuk agenda kita tentang inventarisir lembaga pendidikan itu akan kolaborasi dengan media dan IT karena terkait dengan aplikasi database tentang pendidikan sebagai bagian dari pemetaan. Mungkin seperti itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.